Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, kami kembali pagi ini mengucap syukur dan terima kasih atas penjagaan-Mu, perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga kami boleh bangun dengan sukacita baru, damai yang baru. Dan hari ini kami mengucap syukur diberi napas kehidupan kembali untuk menikmati indahnya mentari pagi, bersama semua makhluk bersuka memuji Engkau di pagi yang indah ini. Kembali kami mau mendengarkan firman-Mu, membaca Alkitab dan merenungkannya dalam hidup kami hari lepas hari, supaya kami dapat mengerti, memahami akan firman-Mu, kehendak-Mu, dan juga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah firman-Mu selalu melekat di hati dan jiwa kami selamanya, ya Bapa. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami selalu mentaati firman-Mu dan setia di dalam firman-Mu. Biarlah Engkau selalu hadir di tengah-tengah keluarga, semua orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini, dan menjamah jiwa-jiwa yang belum percaya. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu terjadi atas firman-Mu pagi yang indah ini. Dengan sukacita kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 hingga dengan ayat yang 21. Dan Roma pasal 12 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-8 dengan perikop persembahan yang benar yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Penting ini ayat 5 saudara. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kemudian Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 dengan perikop baru. Nasihat untuk hidup dalam kasih yang berbunyi demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini penting ayat 12. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama
Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah kan, Tuhan sudah mengatakan hal ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Nah, sebab pada tertulis, pembalasan itu adalah akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan, kita mendengarkan firman ini serta kita dapat mengerti dan memahaminya. Dan biarlah kita taat dan mendengarkannya, supaya kita jadi anak-anak terang di dalam dunia ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapa di surga, kami kembali bersyukur buat kasih sayang-Mu atas firman-Mu. Semoga kami dapat memahaminya, merenungkannya, dan kami taat melakukannya. Kami mau berjalan di dalam firman-Mu, supaya kami tidak jatuh dan goyah dalam iman kami kepada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terpujilah Engkau Roh Kudus. Amin. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.